Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis, 27 Juli 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian nomor 124-PIT-B-7-2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian nomor 124-PIT-B-7-2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran untuk persidangan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk saudara dari Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Untuk penasihat hukum, apakah saudara sudah siap? Sidang perkara pencurian nomor 124-PIT-B-7-2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman pada hari ini, Kamis 27 Juli 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan putusan sela yang menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan dulu kepada saudara terdakwa. Untuk saudara terdakwa, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana untuk saudara Jaksa Penuntut Umum? Sudahkah saudara siap dengan alat-alat bukti yang saudara bawa? Sudah siap, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan barang bukti yang telah kami beri tanda P1 sampai dengan P6 dan 3 orang saksi. Baik, untuk saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan hadapkan alat bukti tulis dan barang bukti saudara. Siap, Yang Mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum, silahkan periksa alat bukti yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk saudara Jaksa Penuntut Umum, silahkan panggil dan hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Petugas, tolong hadapkan para saksi ke ruang sidang. Baik, untuk semua para saksi, apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, tolong hadapkan KTP saudara. Baik, sebelum mengucapkan sumpah, saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas saudara satu persatu. Yang pertama akan saya panggil yakni saudara saksi atas nama Sudarman. Ya, Yang Mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Sudarman. Ya, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir 12 Januari 1998 Purwakarta. Benar, Yang Mulia. Umur 22 tahun. Ya, Yang Mulia. Pekerjaan karyawan swasta. Ya, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki. Ya, Yang Mulia. Alamat, Jalan Mekarsari, Kampung Warung Mekar, RT 2, RW 3, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Ya, Yang Mulia. Agama Islam. Iya, Yang Mulia. Kebangsaan Indonesia. Iya, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan saya panggil yakni saudara atas nama Budi Susanto. Ya, Yang Mulia. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas Anda dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Budi Susanto. Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir, Purwakarta, 10 Oktober 1995. Benar, Yang Mulia. Umur 25 tahun. Benar, Yang Mulia. Pekerjaan karyawan. Benar, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki. Benar, Yang Mulia. Alamat, Jalan Kalimantan, Kampung Warung Mekar, RT 2, RW 3, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Benar, Yang Mulia. Agama Islam. Benar, Yang Mulia. Kebangsaan Indonesia. Benar, Yang Mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi atas nama saudara Muhammad Dodi. Ya, Yang Mulia. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Ya, Yang Mulia. Nama Muhammad Dodi, Benar, Yang Mulia. tanggal lahir 14 Januari 1996, Benar, Yang Mulia. umur 24 tahun, Benar, Yang Mulia. pekerjaan pedagang, Benar, Yang Mulia. jenis kelamin laki-laki, Benar, Yang Mulia. alamat Kampung Warung Mekar, RT 2, RW 3, Desa Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Benar, Yang Mulia. agama Islam, Benar, Yang Mulia. kebangsaan Indonesia. Benar, Yang Mulia. Baiklah, terima kasih untuk semua para saksi. Namun sebelum para saksi memberikan keterangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka semua para saksi wajib untuk sumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah semua saudara saksi siap dan bersedia? Saya Ya, Yang bersedia. Mulia. Ya, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara saya sumpah, perlu saya ingatkan bahwa apa yang saudara terangkan harus yang saudara ketahui, lihat atau dengar sendiri. Jadi bukan mengetahui dari orang lain. Dan jika saudara memberikan keterangan yang tidak benar, saudara dapat dikenai pidana sumpah palsu, di samping itu dosa besar yang saudara terima. Saudara saksi, silakan Anda berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, Ya Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya keterangan yang yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang dari yang sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, siapa yang akan memberikan kesaksian pertama kali di persidangan hari ini? Baik, dalam persidangan kali ini yang memberikan kesaksian pertama kali yaitu Saudara Sudarman terlebih dahulu, Yang Mulia. Baik, untuk saudara Sudarman silakan untuk tetap di tempat dan untuk saksi lainnya silakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil. Saudara penuntut umum, saudara Sudarman ini sebagai saksi apa? Saudara Sudarman merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk saudara Sudarman. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara Sudarman, apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Lalu apakah saudara baru pertama kali melihat terdakwa di lingkungan Anda? Iya, baru pertama kali saat kejadian, Yang Mulia. Apakah Anda juga masih mengingat kira-kira bagaimana ciri-ciri terdakwa pada saat itu? Ya, Yang Mulia, saya sangat mengingat ciri-ciri terdakwa. Apakah Anda juga masih mengingat kronologi awal bagaimana kemudian terjadinya perkara yang dilakukan terdakwa kepada Anda?
Saat itu saya sedang melakukan piket jaga pos kamling. Kemudian ada seseorang yang mengaku sebagai anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat ingin mencari bandar narkoba. Menemui saya kemudian bertanya kepada saya apakah ada seseorang yang berlari ke arah gang ini, lalu saya menjawab tidak ada. Seketika setelah menjawab, orang tersebut menggeledah saya dengan menodongkan pistol. Kemudian bagaimana reaksi saudara ketika terdakwa melakukan penggeledahan tersebut? Saya tidak menaruh curiga apapun dan pasrah saja, Yang Mulia. Lalu apa yang terjadi setelah terdakwa melakukan penggeledahan kepada Anda? Setelah dia melakukan penggeledahan, dia mengambil barang-barang saya secara paksa dengan mengancam menggunakan pistol mainan. Barang apa saja yang diambil oleh terdakwa? Dompet dan handphone saya, Yang Mulia. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, silahkan tunjukkan barang bukti Anda. Baik, ini Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah benar itu milik Anda berupa dompet berwarna biru berisi uang 1 juta dengan 10 lembar 100 ribuan, SIM, KTP, dan ATM BRI, dan 1 buah HP merek Oppo A92? Benar, Yang Mulia. Apakah benar dengan menggunakan pistol mainan ini saudara diancam? Benar, Yang Mulia. Baik, kemudian kapan dan di mana tempat kejadiannya? Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 2:30 pagi di kampung saya, yaitu Jalan Raya Bungursari. Baik, setelah terdakwa mengambil barang secara paksa, apa yang terdakwa lakukan pada Anda? Setelah terdakwa mengambil barang saya, terdakwa memukul saya sebanyak 2 kali. Lalu pada bagian mana saudara dipukul? Muka saya, Yang Mulia. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada saksi korban? Baik, ada Yang Mulia Hakim Ketua. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi korban, apakah sebelum kejadian tersebut Anda pernah memiliki masalah dengan terdakwa? Tidak, Bu, karena sebelumnya saya tidak pernah mengenal terdakwa. Baik, kemudian apakah Anda melakukan perlawanan ketika Anda dipukul? Tidak, Bu, saya hanya pasrah. Apakah Anda meminta pertolongan pada saat itu? Tidak, Bu, karena pada saat itu saya dan 2 teman saya berpencar dan hanya saya sendiri yang di pos kamling. Kemudian saat penggeledahan hingga dipukul saya tidak berani meminta pertolongan karena terdakwa mengancam saya dengan menodongkan pistol. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya untuk saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk saudara saksi korban? Tidak, saya hanya pasrah. Baik, bagaimana saudara saksi? Apakah Anda melakukan perlawanan ketika barang Anda diambil? Tidak, saya hanya pasrah, namun ada sedikit penolakan dari saya. Kemudian setelah berhasil mengambil barang milik saya, dia melakukan pemukulan kepada saya. Baik, dipersilahkan. Ketika saya digeledah hingga barang saya diambil, tidak ada orang lagi. Namun ketika saya dipukuli, 2 teman saya, Budi dan Dodi, ke pos kamling. Baik, untuk saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Yang Mulia. Untuk saudara terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi korban? Untuk saudara terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi korban? Ya, benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban saya rasa sudah cukup dan kami mengucapkan terima kasih. Dan apabila suatu saat nanti kami membutuhkan keterangan lebih lanjut lagi dari saksi korban, kami mengharapkan kesediaan waktu dari saksi korban untuk dapat hadir kembali dalam persidangan.
Silakan saudara saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, silahkan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi selanjutnya yaitu saksi atas nama Budi Susanto. Baik, saksi atas nama Budi Susanto, silahkan memasuki ruang sidang. Baik, untuk saudara atas nama Budi Susanto, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan hari ini dan siap untuk memberikan keterangan? Saya sehat dalam keadaan rohani jasmani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Saya tidak mengenalnya, Yang Mulia. Lalu apakah saudara mengenal saksi korban? Mengenal, Yang Mulia, dia merupakan tetangga dekat saya dan saat kejadian kita sedang melakukan piket jaga pos di kampung kami, Kampung Warung Mekar. Apakah Anda juga masih mengingat kapan kejadian terdakwa melakukan tindakan penggeledahan hingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu? Ingat, Yang Mulia, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda juga masih mengingat bagaimana kemudian kronologi awal sebelum adanya kejadian penggeledahan hingga pengambilan paksa oleh terdakwa pada saat itu? Sebelum kejadian, saya dan teman saya Rodik berpencar dari saksi korban untuk melakukan patrol keliling kampung. Kemudian kegiatan apa lagi yang saudara lakukan? Setelah melakukan kegiatan keliling kampung, saya kembali ke pos dan mendapati Sudarman sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian apa reaksi Anda ketika melihat saudara Sudarman dipukuli? Setelah melihat saudara Sudarman sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal, otomatis kami langsung berteriak dan kemudian langsung berlari ke arah Sudarman. Kemudian apa reaksi Anda? Saya dan teman saya Dodik mengejar terdakwa namun kehilangan jejak. Baik, terima kasih untuk saudara jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada pertanyaan saya untuk saksi, yaitu apakah saudara masih mengingat atau mengenal ciri-ciri pelaku? Ya Bu, saya masih mengetahui ciri-ciri dari pelaku. Baik, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengejar pelaku. Setelah Anda mengejar pelaku, apa yang Anda lakukan? Setelah saya mengejar pelaku, saya kembali menghampiri Sudarman dan saya melihat jika bibir dan pelipisnya berdarah. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Untuk saudara dari penasihat hukum, apakah saudara juga ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada lagi. Baik, untuk saudara terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi jaksa penuntut umum 1? Untuk saudara terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi jaksa penuntut umum 1? Iya, benar Yang Mulia. Baik, keterangan yang diberikan oleh saksi saya rasa sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila suatu saat nanti kami membutuhkan keterangan yang lebih lanjut, kami berharap kesediaan waktu dari saksi untuk dapat hadir kembali dalam persidangan. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan lagi saksi yang selanjutnya.
Baik, Yang Mulia, saksi yang terakhir yaitu atas nama Muhammad Dodi. Baik, saksi atas nama Muhammad Dodi, silahkan memasuki ruang sidang. Baik, terima kasih untuk saudara Panitera. Untuk saudara saksi atas nama Muhammad Dodi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan pada hari ini dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan? Sekali lagi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada persidangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Lalu apakah saudara mengenal saksi korban? Mengenal, Yang Mulia. Dia merupakan tetangga dekat saya, dan saat kejadian, kita sedang melakukan piket jaga pos di kampung kami, Kampung Warung Mekar. Apakah Anda juga masih mengingat kapan tepatnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hingga kemudian melakukan penggeledahan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban? Ingat, Yang Mulia, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2:30 WIB. Apakah Anda juga masih mengingat bagaimana kira-kira kronologi awal perkara sebelum adanya kejadian penggeledahan hingga kemudian adanya pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu? Sebelum kejadian, saya dan teman saya Budi berpencar dari Sudarman untuk melakukan patroli keliling kampung. Kemudian, kegiatan apa lagi yang saudara lakukan? Setelah melakukan patroli keliling kampung, saya kembali ke pos dan mendapati Sudarman sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal hingga tersungkur. Kemudian, apa reaksi saudara ketika melihat saudara Sudarman dipukuli? Setelah melihat Sudarman sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal, otomatis saya dan Budi langsung berteriak, kemudian terdakwa langsung berlari. Setelah itu, apa reaksi Anda? Saya dan teman saya Budi mengejar terdakwa, namun kehilangan jejak, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk saksi yang Anda bawa ini? Baik, untuk saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah Anda masih mengenal ciri-ciri pelaku? Saya lupa, Yang Mulia. Baik, setelah mengejar pelaku, apa yang Anda lakukan? Saya kembali menghampiri Sudarman yang saya lihat jika bibir dan pelipis sudah berdarah. Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Untuk saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan pada saksi? Saya tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil barang Sudarman. Namun Sudarman mengetahui telah kehilangan dompet yang berisi uang 1 juta, KTP, SIM, dan ATM serta 1 buah HP. Kemudian dipukuli itu oleh terdakwa. Tidak ada lagi. Baik, untuk saudara atas nama Muhammad Dodi, apakah ada keterangan lebih lanjut yang ingin Anda tambahkan? Cukup, Bu Hakim. Baik, untuk saudara terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi Muhammad Dodi? Iya, benar Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh saksi Dodik saya rasa sudah cukup dan kami mengucapkan terima kasih dan apabila suatu hari nanti kami membutuhkan keterangan lebih lanjut dari saksi Muhammad Dodi, kami mengharap kesediaan waktu dari saksi Muhammad Dodi untuk dapat hadir kembali dalam persidangan. Silakan saudara dapat meninggalkan ruang sidang dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain lagi yang ingin Anda hadirkan pada persidangan hari ini?
Terima kasih, sudah cukup Yang Mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum, apakah ada saksi yang ingin Anda hadirkan pada persidangan ini? Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda sepakat untuk melakukan penundaan sidang pembuktian yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa selama 7 hari ke depan? Kami sepakat Yang Mulia. Baik, sidang ini ditunda selama 7 hari ke depan, dan saya minta tolong kepada saudara panitera untuk mencatat jadwalnya. Baik, Yang Mulia. Sidang perkara pencurian nomor 124/Pit-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman dinyatakan ditunda sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 dengan acara pemeriksaan saksi penasehat hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin, 3 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian nomor 124/Pit-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian nomor 124/Pit-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman. Untuk itu kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan pada hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Kami siap Yang Mulia. Untuk saudara penasihat hukum, apakah saudara siap? Untuk saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan hari ini? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Sidang perkara pencurian nomor 124/Pit-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman pada hari ini, Senin 3 Agustus 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini yaitu pemeriksaan saksi dari pihak penasihat hukum terdakwa, dan untuk saudara penasihat hukum silakan hadapkan saksi. Baik, terima kasih. Untuk saudara yang dihadirkan oleh penasihat hukum, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan pada hari ini dan siap untuk memberikan keterangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Yang Mulia. Baik, tolong saudara hadapkan KTP saudara. Baik, terima kasih. Sebelum mengucapkan sumpah, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas Anda dan saya meminta untuk saudara menjawab dengan jelas. Nama, Wahyu Setiawan. Benar Yang Mulia. Tanggal lahir 5 November 1998. Benar Yang Mulia. Umur 22 tahun. Benar Yang Mulia. Pekerjaan karyawan swasta. Benar Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki. Benar Yang Mulia.
Alamat Jalan Anggrek nomor 20 Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Benar Yang Mulia. Agama Islam. Benar Yang Mulia. Kebangsaan Indonesia. Benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka saudara wajib untuk disumpah dan berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Ya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, sebelum saudara saya sumpah, perlu saya ingatkan bahwa apa yang saudara terangkan harus yang saudara ketahui, lihat atau dengar sendiri. Jadi bukan mengetahui dari orang lain. Dan jika saudara memberikan keterangan yang tidak benar, saudara dapat dikenai pidana sumpah palsu, di samping itu dosa besar yang saudara terima. Saudara saksi, silakan Anda berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Pertama-tama, terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa Yang Mulia. Anda mengenal terdakwa sebagai apa? Terdakwa merupakan tetangga saya Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengetahui pencurian? Tidak Yang Mulia. Kemudian pada saat kejadian, Anda bertemu terdakwa di mana? Saya bertemu dengan terdakwa saat pulang ke rumahnya Yang Mulia. Lalu apa? Saudara saksi, apakah Anda Saya mengingatnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 untuk jamnya mungkin sekitar jam setengah 3 subuh. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk saksi yang dibawa oleh penasihat hukum ini? Baik, ada Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Baik, untuk saudara saksi, pada saat bertemu dengan pelaku, dengan terdakwa, apakah ada percakapan yang terjadi antara saudara dengan terdakwa? Ya, ada Bu. Saya cuma bertanya dari mana kok tergesa-gesa. Lalu kemudian terdakwa mengatakan kalau ia sedang sakit perut. Baik, berarti ketika saudara bertemu dengan terdakwa, kondisi terdakwa saat itu sedang tergesa-gesa ya? Iya Bu. Kemudian apakah Anda tidak menaruh rasa curiga saat itu? Tidak Bu. Baik, lalu bagaimana Anda mengetahui terdakwa telah melakukan tindakan penggeledahan hingga penganiayaan terhadap seseorang? Karena keesokan harinya terdakwa datang ditangkap oleh polisi Bu. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Untuk saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk saksi yang Anda bawa ini? Ya, saya cukup mengenal dekat dengan terdakwa. Sebenarnya saya tidak menyangka terdakwa melakukan pencurian karena karena setahu saya dia tidak mempunyai gaya hidup yang neko-neko, HP saja dia tidak punya. Selain itu, dia juga kehilangan ayahnya sehingga hanya ia yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga dan sebagai buruh harian. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin Anda ajukan? Ada Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah terdakwa di lingkungannya merupakan pribadi yang baik? Selama saya mengenal terdakwa, ia merupakan pribadi yang baik dan tidak pernah meresahkan lingkungan sekitar. Baik, cukup Yang Mulia.
Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara masih ingin menambahkan keterangan lebih lanjut lagi? Saya rasa hanya itu, Yang Mulia. Baik, saya rasa keterangan yang dibawa oleh penasihat hukum sudah cukup. Kami mengucapkan terima kasih dan apabila suatu saat nanti kami membutuhkan keterangan lebih lanjut, maka kami berharap kesediaan waktu dari saudara saksi untuk dapat hadir kembali dalam persidangan. Sehingga sekarang saudara bisa meninggalkan ruang sidang dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan. Baik, Yang Mulia. Baik, agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan terhadap terdakwa. Untuk saudara terdakwa, apakah terdakwa dan penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan terdakwa maju ke hadapan persidangan. Baik, terima kasih untuk saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Eman. Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Purwakarta 30 April 1995. Benar, Yang Mulia. Umur 25 tahun. Benar, Yang Mulia. Pekerjaan buruh harian lepas. Benar, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki. Benar, Yang Mulia. Alamat Jalan Anggrek nomor 25 Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta. Benar, Yang Mulia. Agama Islam. Benar, Yang Mulia. Kebangsaan Indonesia. Benar, Yang Mulia. Baik, pertama-tama saya akan bertanya, apakah saudara mengenal korban? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apa benar ini merupakan barang yang Anda curi dari korban berupa dompet berwarna biru berisi uang 1 juta rupiah dengan 10 lembar 100 ribuan, SIM, KTP, dan ATM BRI, dan juga 1 buah HP merek Oppo A92. Benar, Yang Mulia. Sebelum melakukan tindakan tersebut, apakah saudara pernah memiliki niat sebelumnya? Sebenarnya saya sama sekali tidak memiliki rencana, namun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, pada akhirnya saya memaksakan diri untuk melakukan perbuatan tersebut. Baik, kapan Anda melakukan tindakan tersebut? Apakah Anda masih mengingatnya? Masih, Yang Mulia, saya melakukannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul jam 2:30 pagi. Di mana kira-kira Anda melakukan tindak pidana tersebut? Di kampung Warung Mekar, Yang Mulia. Apakah Anda bersama orang lain pada saat itu? Atau dengan siapa Anda melakukan perbuatan tersebut? Apakah Anda sendirian? Sendirian, Yang Mulia. Bagaimana awal mula terjadinya tindakan pencurian yang Anda lakukan? Awalnya saya berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat ingin mencari benar narkoba. Kemudian melakukan penggeledahan dan mengambil barang korban secara paksa. Kemudian, apa yang saudara lakukan? Saya mengancam korban dengan pistol mainan, kemudian saya memukul korban. Apakah benar dengan menggunakan pistol mainan ini Anda mengancam korban? Benar, Yang Mulia. Lalu dengan cara apa Anda melakukan pemukulan terhadap korban? Dengan menggunakan tangan kanan saya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk terdakwa? Baik, ada Yang Mulia. Dipersilahkan. Untuk saudara terdakwa, apakah Anda telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian di kampung Warung Mekar?
Tidak, Bu. Lalu mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Ketika saya berangkat, saya sudah berencana untuk melakukan tindakan tersebut yang terlebih dahulu saya berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat ingin mencari bandar narkoba. Lalu ketika saya sampai di Kampung Warung Mekar, saya mendapati korban tengah sendirian sambil memainkan HP. Baik, selanjutnya apa yang Anda lakukan? Saya berpura-pura bertanya kepada korban, kemudian saya melakukan penggeledahan secara paksa dengan menggunakan pistol mainan. Kemudian saya mengambil barang korban dengan paksa. Apakah ada perlawanan dari korban saat itu? Korban hanya pasrah, namun kemudian ia melakukan penolakan sehingga kemudian saya memukul hingga tersungkur. Baik, apakah ada yang mengetahui perbuatan Anda saat itu? Ada 2 orang yang datang ke pos kampling setelah korban tersungkur. Kemudian saya kabur dan mereka mengejar saya. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Saya melakukannya karena terpaksa. Ekonomi keluarga saya sangat terpuruk sehingga selain itu ada beban untuk saya karena semenjak ayah saya meninggal, saya menjadi tulang punggung keluarga. Baik, saudara terdakwa, apa yang telah Anda lakukan terhadap barang tersebut? Saya belum sempat melakukan apapun terhadap barang curian tersebut. Baik, apakah saudara pernah melakukan perbuatan pidana yang sama sebelumnya? Belum pernah, Yang Mulia, dan saya sangat menyesal terhadap perbuatan yang saya lakukan. Baik, terima kasih. Apakah ada keterangan lain yang ingin Anda tambahkan, saudara terdakwa? Cukup, Yang Mulia. Karena pemeriksaan terdakwa telah selesai, selanjutnya yaitu agenda sidang tuntutan. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, bagaimana? Apakah Anda sudah siap dengan tuntutannya? Terima kasih, Yang Mulia. Untuk menyusun surat tuntutan, kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Bagaimana penasihat hukum? Baik, selanjutnya yaitu sidang tuntutan oleh penuntut umum kita tunda selama 7 hari ke depan. Untuk saudara Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Ya, baik Yang Mulia. Sidang perkara pencurian nomor 124/Pit-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman dinyatakan ditunda sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 dengan sidang agenda tuntutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin, 24 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian nomor 124/Pit-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian nomor 124/Pit-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelum persidangan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran sidang pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah sidang sudah siap dimulai?
Siap, Yang Mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap? Baik, terima kasih. Sidang perkara pencurian nomor 124 garing Pit B garing 7 garing 2020 garing Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman pada hari ini, Kamis 24 Agustus 2020 dengan agenda sidang putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, tolong hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu terhadap saudara terdakwa, apakah saat ini saudara terdakwa benar-benar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa siap untuk mengikuti sidang putusan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 124 garing Pit B garing 7 garing 2020 garing Pengadilan Purwakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa Eman bin almarhum Suratman sebagai berikut. Identitas terdakwa: nama Eman bin almarhum Suratman, tempat lahir Purwakarta, umur 25 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggrek nomor 20, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, terdakwa ditahan berdasarkan dalam tahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020. Penuntut umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 5 Juli 2020 nomor 124 garing Pit B garing 7 garing 2020 garing Pengadilan Purwakarta tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini. 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 5 Juli 2020 nomor 124 garing Pit B garing 7 garing 2020 garing Pengadilan Purwakarta tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman beserta seluruh surat-surat yang terlampir. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengar tuntutan penuntut umum di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2020, telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Agustus 2020. Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan melalui penasehat hukumnya, terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan. Menimbang bahwa apakah tindak pidana yang didakwakan jaksa ternyata sudah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang atau tidak, hal ini baru didapat setelah majelis mencermati berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dan fakta-fakta notoir yang diperoleh selama persidangan. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif. Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, atau kedua diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP.
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option atau pilihan kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pada yang dijelaskan dalam fakta-fakta persidangan, oleh karena itulah, dalam peristiwa tindak pidana ini, perbuatan terdakwa jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang sudah disebutkan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal kedua yang melanggar pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Kedua, dengan sengaja. Ketiga, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang keempat, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan itu dilakukan waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang di atasnya ada rumahnya atau dilakukan di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut majelis hakim, unsur ini dinyatakan terpenuhi. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhnya semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua, maka cukup beralasan majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pemidanaan atas diri terdakwa. Menimbang bahwa tentang materi pembelaan penasihat hukum terdakwa mengenai mengadili sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan telah dilakukan karena pada prinsipnya persidangan ini adalah mencari kebenaran material dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, berikut barang buktinya untuk diperoleh fakta persidangan. Selanjutnya, tentang apakah terdakwa menikmati hasil perbuatannya atau tidak telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangkan unsur-unsur surat dakwaan dari fakta persidangan. Kemudian, mengenai terdakwa tidak terbukti dalam pasal 378 KUHP, pembelaan tersebut juga tidak relevan karena majelis hakim bukan mempertimbangkan pasal tersebut, melainkan mempertimbangkan pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Sebagaimana terurai di atas, sehingga pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum. Karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu, pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bertindak. Menimbang bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut. A. Melakukan perbuatan melawan hukum. B. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. C. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. D. Dengan tidak adanya alasan pemaaf. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur di atas, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pencurian dalam kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa sudah dewasa dan sudah berumur 25 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah dewasa, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf,
sebagaimana dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun korban bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum, dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka harus diperintahkan supaya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 1 buah pistol mainan dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah HP merek Oppo A92. 1 buah dompet berwarna biru berisi uang 1 juta. KTP dengan NIK 3575015841990111. SIM A dengan nomor 091455674311. ATM BRI dengan kode 4563983445 dikembalikan kepada saksi korban Sudarman. Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa menimbulkan banyak kerugian baik material maupun imaterial bagi korban. Terdakwa dengan sengaja telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada malam hari di tempat umum. Hal-hal yang meringankan, kondisi ekonomi keluarga terdakwa sedang terpuruk dikarenakan ayah terdakwa sudah meninggal. Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan hal tersebut. Terdakwa bertindak sebagai penopang hidup keluarganya. Terdakwa mencuri sejumlah barang yang diambil oleh terdakwa namun belum sempat dijual. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa kooperatif dan mengakui segala kesalahannya. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat majelis hakim, putusan yang akan dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah tepat dan adil. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka oleh karenanya terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa Eman bil almarhum Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terdakwa Eman bin almarhum Suratman dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 buah pistol mainan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet berwarna biru berisi uang 1 juta, KTP dengan NIK 3575015841990111, SIM A dengan nomor 091455674311, ATM BRI dengan kode 456398 dikembalikan kepada saksi korban Sudarman. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500 dibebankan kepada terdakwa. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin
tanggal 23 Agustus 2020 oleh kami, Ana Fauzia, SHMH sebagai Hakim Ketua, Nadia Arina Ilma, SHMH, Fahira Fadila, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2020. Oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Arina Ilma SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Elsa Rahmawati, SHMH, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Panitera Nadia Arina Ilma SH, tertanda Hakim Ketua, Ana Fauzia, SHMH, Hakim Anggota, Nadia Arina Ilma, SHMH, Hakim Anggota Kedua, Fahira Fadila, SHMH. Baik, untuk saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim? Mengerti, Yang Mulia. Dalam hal ini, saudara terdakwa akan mengajukan upaya hukum? Semuanya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Kami akan memikirkan kembali Majelis Hakim. Baik, saya beritahukan kepada terdakwa dan penuntut umum bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah saudara mengerti? Baik, sidang perkara pencurian nomor 124/PIT-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman dinyatakan ditutup dan selesai. Baik, sidang perkara pencurian nomor 124/PIT-B/7/2020 Pengadilan Purwakarta atas nama terdakwa Eman dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.